Senandika ini artinya adalah monolog dari diri sendiri dalam untayan senandung sebenarnya. Jadi sebenarnya ini istilah butuh penyair gitu, tapi karena aku musisi, senandungnya aku bentuknya dari lagu-lagu yang ada di album ini, di mana semua lagu-lagu yang di album ini merupakan semua cerita personal aku dari tahun 2018 yang aku kumpulkan sampai hari ini. Jadi akhirnya mengeluarkan album kembali setelah sekian lama ya, gimana perasaannya? Wah, kayaknya sekarang musisi kan jarang yang ngeluarin album ya. Dan aku tuh emang anaknya suka banget bikin album sebenarnya. Cuman ini butuh 6 tahun jedanya dari album aku yang terakhir sampai hari ini akhirnya bisa keluar. Karena seharusnya tahun 2020 aku ngeluarin album, tapi karena pandemi dan segala macamnya harus mundur 2 tahun. Tapi aku bersyukur hari ini 2022 akhirnya bisa ngeluarin album aku yang ke-5 akhirnya. Ini ada berapa lagu dan tadi ada satu lagu yang untuk spesial untuk sang istri. Yes. Apa judulnya? Total di album ini ada 10 lagu, salah satunya adalah lagu Darah tadi yang baru saja aku nyanyiin, itu spesial untuk istri aku tercinta yang entah ada di mana dia sekarang ya, kayaknya dia anaknya memang introvert dan malu, tapi itu salah satu lagu, mungkin lagu cinta ultimate aku kali ya, karena dulu kan aku juga bikin lagu cinta untuk orang-orang lain, tapi ini tuh lagu cinta yang berbeda lah kayaknya rasanya, karena aku nyanyikan sakral di hari pernikahan aku kemarin. Lagu Darah aku buatnya cuma sehari sebenarnya, jadi cepat lagunya, kayaknya lagu-lagu yang emang dari hati kayaknya cepet gitu keluarnya, jadi buatnya sehari dan aku rilis itu Februari kemarin sih sebenarnya, tahun lalu dan aku rilis, tapi aku masukin lagi ke album ini. Saat aku enggak sih lagi di rumah sebenarnya, setelah kelar lamaran sebenarnya, jadi lamaran dulu kan belum serumah kan, jadi rumah masih nggak ada orang, jadi emang ceritain buat dia. Ya udah, prosesnya very magical sih sebenarnya, karena jarang aku bisa nulis lagu sehari jadi dan aku langsung kirim ke produser aku itu Mas Adi Renaldi, jadi bener-bener ini spesial sekali sih lagu. Itu Komentar lagu Darah itu dibuatin lagu gimana? Oh komentarnya dia sih cuman iya bagus. Demi Allah, aku pikir kayak dia bakal nangis karena aku nyanyi di depan teman-teman aku juga kan, tamu undangan nikah kan, teman aku kayak Enzi nangis, siapa nangis, Haru lah, istri gua duduk gitu kayak bagus, gimana komentarnya, saya kamu suka gitu, bagus. Itu udah mahal loh gue pakai orkestra dari Budapest tuh kan budget ya, menurut gue ya apresiasinya tuh ya segitu, tapi dia memang orangnya seperti itu, jadi ya aku udah agak lumayan menerka, jadi ya bagusnya dia ini walaupun cuman dikasih jempol anak-anak pejabat tuh nggak usah letak foto kan begini nih, nah gitu tuh dia tadi, tapi itu luar biasa buat aku. Itu ke lagu kado pernikahan. Apa? Lagu kado pernikahan. Lagu pernikahan. Kado pernikahan. Sebenarnya bukan kado sih, kadonya yang lain ya. Lagu ini sebenarnya lebih ke janji pernikahan sebenarnya. Janji pernikahan. Jadi tapi aku lebih pinginnya sih sebenarnya harusnya itu wedding vow itu kan lebih ke janji, tapi aku tuh lebih pinginnya sebagai doa pernikahan aja sih, semoga ya itu sesuai dengan lirik lagunya, aku bisa terus menjaga Sheila sampai aku tua, sampai aku nanti ya kapanpun aku berakhir hidupnya nanti. Jadi kan lagunya kan ada cerita sebelumnya kan sakit juga ya, sedih sakit terus akhirnya senang nikah sama Darah di Januari ya. Iya. Nah itu gimana perjalanan ceritanya seperti apa? Semuanya terangkum di album, karena perjalanan aku sakit pun aku bikin lagu judulnya Bertahan Lewati Senja, itu dimana menceritakan struggle aku saat aku mendengar pertama kali aku didiagnosa aku punya kanker, itu kayak itu tulisan yang aku tulis di handphone aku sih, sebagai pengingat bahwa hari ini gelap, minggu ini akan gelap, mungkin tahun-tahun ke depan akan selalu gelap, tapi aku harus percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana indah buat aku, dan lagu ini sebenarnya aku tulis egois sebenarnya untuk mengingat diri sendiri bahwa walaupun Tuhan kayak kasih ujian yang luar biasa berat buat aku, pasti ada rencana indah di balik itu semuanya. Jadi Bertahan Lewati Senja itu adalah biasanya udah mulai senja ke malam itu kan waktu-waktu overthinking ya sebenarnya, dan itu berat buat aku sebenarnya waktu itu di beberapa bulan pertama aku didiagnosa punya kanker gitu. Jadi lagu itu juga ada di album ini, jadi semua cerita aku deh mas yang ada dari tahun 2018, dari zaman aku putus, aku sakit, balik lagi, ketemu Sheila, nikah, sampai hari ini semuanya terangkum di Senandika ini. Kalau di sidang kalau Sheila Darah itu orangnya seperti apa? Gimana? Orangnya apa? Sheila Darah orangnya kayak apa? 180 derajat dari aku deh pokoknya. Segitunya. Aku pikir dulu kalau misalnya mau nemuin jodoh harus yang
sama, selera musiknya sama, kelakuannya sama, traits sama, semuanya. Tapi ternyata Tuhan malah kasih aku yang completely different. Aku extrovert total, dia very introvert. Aku lagunya mungkin lagu-lagu pop kanan, dia lagu-lagu indie kiri. Dia suka yang kayak Metallica, yang kayak semua gitu. Aku kan tidak mendengar itu. Terus apa ya, selera filmnya dan selera TV seriesnya tuh beda sama aku. Tapi ya itu yang bikin menarik karena ternyata aku butuh orang yang beda banget sama aku supaya aku tuh lebih apa ya, karena aku pernah tuh sama orang yang sama banget sama aku dan aku ternyata nggak cocok karena clash banget. Kalau yang beda jadi ternyata complementing each other gitu jatuhnya. Dan ya udah, alhamdulillah sampai sekarang so far sih aman ya. Gitu. Doain ya guys. Album sudah ada, ya kan? Terus istri sudah ada, impian kamu apalagi sih yang belum ingin dicapai gitu? Kayaknya tahun ini pingin lebih balik ke musik karena 2 tahun terakhir pandemi itu kayaknya orang tiba-tiba mengenal aku menjadi seorang content creator dan YouTuber ya. Jadi agak lumayan kemarin kayaknya harus balik ke musik nih guys gitu ya. Balik ke musik, makanya hari ini aku launching album. Alhamdulillah album sudah bisa keluar dan rencananya sih tahun ini akan ada intimate showcase di beberapa tempat, akan dimulai Agustus awal. Ntar doain aja teman-teman, kayaknya di sini harusnya diundang semuanya juga kayaknya. Jadi tahun ini akan lebih balik ke musik sih sebenarnya. Akan bikin konser tour nggak? Rencananya gitu. Tahun ini apa tahun depan? Rencananya sih secepatnya. Vidi, yang Ya. Waduh, yang bikin dia spesial tuh kayaknya nggak bisa dideskripsikan tapi bisa aku rasakan gitu. Ternyata yang aku butuhkan itu bukan orang yang kayaknya secara teori itu sama kayak aku, tapi yang bisa bikin aku tuh merasa tenang dan damai. Kayaknya dia itu yang aku dapetin dari Sheila sih. Jadi itu sih yang nggak bisa aku deskripsikan yang gimana banget, karena saat lu lagi sama orang terus lu bisa lagi kusut tapi kayak ada dia aja terus langsung jadi tenang, itu kan kayak sesuatu yang nggak bisa lu beli kan. Dan aku dapet itu ke sini.